Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi bertemu dengan podcast ke-117 majalah Narwastu. Kali ini kami mengundang seorang tokoh masyarakat dari Papua, tepatnya dari Kabupaten Intan Jaya. Kebetulan beliau berkunjung ke Jakarta. Beliau adalah seorang wakil rakyat yang dikenal seorang yang nasionalis, humanis, dan religius. Beliau adalah Bapak Martin Tipagau, SOS. Beliau saat ini Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Beliau juga dikenal seorang yang sangat peduli pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan aktif membagikan ribuan Alkitab di tanah Papua. Beliau juga saat ini dipercaya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, juga Ketua Bapilu DPW Partai Nasdem Provinsi Papua Tengah. Demikian juga beliau aktif sebagai aktivis gereja di Gereja Kemah Injil Kingmi. Beliau pernah menjadi ketua pemuda di sana, dan waktu mahasiswa beliau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara, juga aktif dalam persekutuan pemuda atau mahasiswa. Saat ini beliau dipercaya sebagai penasehat di Klasis Nabire Pos PI Amin. Beliau ini bagian dari Sinode Kingmi, pernah menjadi penasehat bidang organisasi dan ketua kaum profesional Gereja Kingmi, dan juga koordinator di Intan Jaya di Gereja Kingmi ini. Banyak hal nanti yang bisa kita perbincangkan dengan beliau. Kita sapa beliau. Shalom, Bang Martin. Shalom. Ya, gimana kabar Bang? Sehat? Kabar baik, sehat. Sehat ya. Ya, ini kesempatan kita bertemu. Terima kasih Abang sudah menyempatkan diri di tengah kesibukannya berkunjung ke Jakarta. Abang datang ke kantor Narwastu. Bang Martin, mungkin Abang bisa cerita ya. Abang selama ini dikenal seorang yang humanis, masih peduli meningkatkan pendidikan, bahkan menyekolahkan banyak orang di daerah Papua, terutama di Kabupaten Intan Jaya. Abang bisa cerita, bagaimana Abang ceritanya sejak mahasiswa dulu sudah aktif di persekutuan mahasiswa, kemudian saat ini menjadi seorang wakil rakyat. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Nama saya Martin Tipagau SOS. Saya memang latar belakang hidupnya kami susah, tapi puji Tuhan karena Tuhan ada sehingga perkembangan perjalanan hidupnya kami, lebih khusus saya mulai dari SD sudah jadi ketua sekolah minggu di kampungnya sendiri, dari Gereja Kemah Injil Kingmi di tanah Papua, Jemaat Batrang Kagempa. Setelah masuk di dunia pendidikan di SMP, masuk di ketua pemuda lagi di Gereja Kemah Injil Kingmi di tanah Papua, Jemaat Immanuel Pokapa di distrik Homeo. Dan setelah tamat SMP turun ke SMA di Kota Nabire, hari ini di Provinsi Papua Tengah. Dan zamannya SMA masih jadi ketua pemuda Gereja Kemah Injil Kingmi di tanah Papua, Jemaat Batra Wadio, Kabupaten Nabire. Setelah selesai SMA, saya lanjut kuliah di Universitas Samratulangi. Dan di dalam perkuliahan ini kan saya ikuti perkembangan 29 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Wadah keimanannya tidak ada, maka dalam untuk mensatukan seluruh mahasiswa Papua itu harus ada bentuk satu wadah keimanan, nama organisasinya Permakip. Permakip itu Persekutuan Pelajar dan Mahasiswa Kemah Injil Indonesia di Sulawesi Utara, Manado. Dan sejak itu saya diangkat sebagai ketua ikatan membina keimanan untuk mahasiswa Papua yang ada di sana. Bukan hanya itu saja, tapi saya sempat jadi ketua pemuda juga di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Moria Manado. Dan ikuti perkembangan itu, puji Tuhan
banyak persoalan, banyak masalah, terutama tentang karakter dan keimanan, khusus untuk anak-anak yang sekolah. Dan saya ikuti, memang organisasi lebih penting untuk kita belajar, membina karakter dan membuat kita sendiri mampu bersaing di berbagai sisi. Salah satunya yang gereja. Iya. Apa yang abang rasakan dengan aktif di organisasi kerohanian seperti Persekutuan Mahasiswa? Selama waktu itu, memang kalau saya tidak terlibat di tentang gereja, organisasi itu tempat untuk membina iman, karakter kita, berarti tidak mungkin saya jadi pemimpin. Saya tahu di wadah keimanan itu berbicara tentang kebenaran, kasih, terus karena semua hikmat akal budi itu tersembunyi di dalam Tuhan, sehingga kita harus betul-betul tekuni di situ dan belajar tentang salah satunya untuk merubah karakter kita sendiri, saya maupun yang teman lain, sehingga saya tahu di organisasi itu saya bisa dapat pengalaman banyak tentang kepemimpinan, dan bagi yang itu sehingga saya harus serius untuk belajar organisasi itu. Gitu ya? Ya. Iya. Ada banyak mahasiswa begitu selesai berkiprah di kota-kota besar gitu, tapi abang kembali ke kampung halaman di Intan Jaya. Boleh tahu kenapa bang? Begitu selesai kuliah di Manado, abang masih kembali ke Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Baik, kalau soal kita kembali kota dan kampung pedalaman ini, kota ini kan semua sudah lengkap. Soal untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, terus dari berbagai sisi, kota itu menurut saya bisa. Tapi kalau di pedalaman ini butuh orang-orang yang mampu merubah daerah itu sendiri. Bukan hanya untuk gereja atau organisasi itu saja, tetapi berbagai persoalan yang ada. Salah satunya ya apa yang kita miliki di kota lain, kota yang besar itu kita harus terjemahkan sesuai keberadaan yang ada di kampung kita sendiri. Begitu ya? Ya. Iya. Kalau kita bicara tentang kiprah abang sekarang, aktif di dunia politik. Bagaimana ceritanya abang tertarik masuk ke partai politik? Waktu itu saya masih bangku kuliah. Setelah ujian skripsi, ini kan mereka masuk calon. Terpaksa saya calon DPR. Puji Tuhan saya masih umur 25 tahun, tembus di anggota DPRD. Waktu itu masih kuliah, sudah tembus jadi anggota dewan? Waktu itu belum wisuda, sudah ujian sarjananya sudah oke, tinggal tunggu wisuda itu saya calon tahun 2009. Tapi Intan Jaya belum jadi kabupaten, masih di Kabupaten Paniai. Setelah saya dapat suara terbanyak, setelah saya lihat, puji Tuhan, masuk di lembaga DPR, melihat kekurangan kelemahan yang ada di kampungnya sendiri, yang harus kita topang, salah satunya gereja. Lalu bagaimana pendekatan abang kepada masyarakat? Boleh bilang politik ini kan harus mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan dana yang banyak. Bagaimana abang pendekatan kepada masyarakat? Katakanlah untuk mendapat suara. Puji Tuhan, waktu itu memang ada senior-senior politik yang sudah tahu langkah-langkah politiknya, sudah punya uang, sudah punya masa, tetapi saya hanya turun sampaikan, jikalau Tuhan kehendaki saya membangun daerah ini. Jadi saya minta untuk butuh dukungan dari masyarakat. Tapi saya terutama itu, saya berpikir, saya tahu pasti Tuhan akan bukan jalan. Karena saya kerja mulai dari SD, SMP, SMA, bekerja untuk Tuhan. Pasti saya tahu Tuhan bukan jalan untuk saya. Selalu mengandalkan doa, begitu? Ya, betul. Sampai di lapangan, saya tidak bawa uang, tapi banyak suara yang kasih kepercayaan dari masyarakat terhadap saya. Sudah banyak yang mendukung. Saya bilang puji Tuhan. Kepercayaan ini saya manfaatkan supaya kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya ini tidak boleh jatuh atau keluar dari saya, tetapi saya dengan jabatan yang ada mengantar kepada Tuhan sendiri, supaya kerja-kerja seperti yang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada masih banyak yang ke depan, soal untuk pencetakan Alkitab, soal untuk distribusi, terus dan ada beberapa hal yang ke depan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Begitu ya? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang pengalaman iman abang, banyak mujizat demi mujizat yang abang alami. Sehingga dari anggota DPRD sampai pimpinan anggota DPRD abang pernah rasakan ya? Betul. Betul. Saya pernah rasakan bahwa
tentang kebaikan Tuhan, mukjizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya secara manusia. Memang saya karangan keluarga yang ya tidak mampu, tetapi Tuhan dari keberadaan itu Tuhan pulihkan dan angkat menjadi manusia yang bisa memimpin banyak orang. Yaitu salah satunya mulai dari ketua komisi A, naik ke ketua DPR, naik ke wakil ketua satu hari ini. Itu di bidang organisasi lembaga DPR yang sementara ini saya jabat. Iya. Kita tahu dalam dunia politik itu kan pasti ada tantangan, godaan, intrik, bahkan sikut-sikutan begitu. Ya. Sebagai seorang Kristen yang taat, yang punya iman yang teguh, bagaimana seorang Martin Tipagau menjalani itu? Ya, kita hidup pun masih di bumi, bukan di surga ya. Tetapi di bumi itu pasti ada persoalan, masalah, terus langkah-langkah yang tidak sesuai yang harapan kami ada. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini kita depangkan Tuhan dan andalkan Tuhan, sebenarnya aman, Pak. Jadi kuncinya selalu mengandalkan Tuhan. Ya, walaupun ada masalah, tapi masalah itu biasa. Dan kita bisa mengendalikan. Hanya kuncinya kita serahkan kepada Tuhan. Begitu ya? Bisa. Iya. Kemudian kami dapatkan informasi juga. Di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat, seorang Martin Tipagau masih peduli untuk membantu anak-anak sekolah yang kurang mampu, menyekolahkan begitu. Mungkin bisa diceritakan itu, bagaimana itu ceritanya itu? Oh, siap. Baik, memang pendidikan ini rata-rata Papua ya, lebih khusus untuk Papua pedalaman, Papua gunung, itu sulit untuk mendapat pendidikan. Dan setelah saya ikuti masa kecil saya perkembangan pendidikan di daerah saya, dan setelah dari daerah turun ke kota dan kota sampai di Sulawesi, saya renungkan semua. Tetapi anak Papua itu dia mampu, tapi hanya kesempatan yang dia tidak dapat. Maka kesempatan yang tidak dapat itu saya hadir di situ untuk adik-adik yang tidak mampu, orang tuanya meninggal, terus dari denominasi apa saja. Selama ini kan saya punya, setelah saya naik ketua komisi ya, saya harus siapkan beli tanah di kota Nabire dan buat tempat tinggal untuk mereka, dan sempat saya tanam 700 pohon pisang, dan tanah rumah yang ada itu mereka ambil, olah dan makan sekolah. Puji Tuhan sampai hari ini ada beberapa sarjana yang keluar dari gubuk kecil itu. Itu berapa tahun Abang bina itu? Itu mulai tahun 2012 sampai 2024. Gitu ya? Ya. Terus sampai hari ini juga saya tingkat SD, SMP, SMA saya tampung di situ dan bina. Terus itu ada di kota Nabire bersama dengan saya. Tetapi sekitar 15 orang saya kerjasama dengan salah satu SD Muko di Kabupaten Nabire, tempat ada berpura asrama. Saya titip di situ. Terus ada 25 orang saya kirim ke Jayapura, sekolah SPMA Jayapura, kerjasama dengan guru dan pemerintah provinsi untuk saya titip situ. Terus 7 orang saya titip ke STT Water Post Jayapura, sekolah pendeta, dan 5 orang saya kirim ke sekolah anak Indonesia di Bogor sini. Tapi puji Tuhan lewat 5 orang ini sekarang sudah 93 orang yang ada di sekolah anak Indonesia di Bogor sini untuk kerjasama dengan pemerintah Intan Jaya. Saya kerjasama dengan pemerintah Paniai, ada 7 orang titip ke sekolah presiden di Jakarta sini. Dan terakhir saya kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah, Ibu PJ Ripka Halu. Puji Tuhan anak Intan Jaya 25 orang saya titip di sekolah Jenius di Tangerang. Dan di luar dari itu ada satu-satu, maka kita betul-betul ciptakan sumber daya manusia supaya ke depan itu mereka membangun di negerinya sendiri. Begitu ya? Ya. Sebenarnya apa visi atau cita-cita seorang Martin Tipagau
untuk Kabupaten Intan Jaya khususnya di Papua Tengah? Kalau saya lihat, Intan Jaya ini daerah konflik, Pak. Tentara Indonesia dan tentara Papua dibilang TPNOPM dan TNI, mereka baku kejar, pendidikan sudah tidak, baku bunuh. Tapi kalau generasi itu putus, tidak sekolah, berarti nanti waktunya mereka 10 tahun ke depan lebih hancur lagi negara ini, mulai dari Intan Jaya. Gitu ya. Ya, maka kita harus generasi ini kita putus, tangkap dan bawa masuk ke sekolah supaya waktunya nanti, bukan saya sendiri pimpinan untuk berapa tahun ke depan, zamannya mereka itu mereka harus jadi pemimpin dan lewat pendidikan supaya mereka mengatur keamanan di kabupatennya, keamanan provinsi dan negara itu. Begitu ya. Iya. Kemudian abang juga peduli pada peningkatan kesehatan. Ya. Itu bisa diceritakan? Oh, kalau kesehatan, sempat saya ketua DPR bekerja sama dengan dokter saya bawa dokter itu bawa ke pedalaman Papua, ke setiap distrik dan kampung. Dan puji Tuhan, mereka punya kelebihan kemampuan yang luar biasa. Mereka pelayanan obat ke setiap kampung, terus beda minor sehingga banyak yang sembuh. Dan itu mulai dari kampung-kampung di bawah, di tenda-tenda, di rumah sendiri operasi, tapi puji Tuhan semua sudah sembuh. Dan sebenarnya kalau tidak bawa dokter itu, orang yang sakit pasien ini butuh uang 15-20 juta untuk bawa ke kota untuk operasi atau cari obat. Tapi ini kan dokter yang datangkan ke rumah atau tenda-tenda untuk pelayanan kesehatan, sehingga banyak yang sembuh. Dan itu kami berjalan terus. Gitu ya. Ya. Iya. Kemudian dikenal juga seorang Martin Tipegau ini menyebarkan ribuan Alkitab, dibawa dari Jakarta dikirim ke daerah-daerah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Bisa juga abang ceritakan itu? Siap. Memang tahun 2015 misionaris Kama, mereka sudah puluhan tahun pelayanan di Papua, lebih khusus di Kabupaten Intan Jaya. Mereka pensiun masanya sudah selesai, mereka mau pulang ke Amerika. Dan waktu itu tahun 2015, Nona Lois serahkan file Alkitab. Ada 3 suku, yaitu lebih khusus suku Nduga, suku Moni, suku Lani. Dan saya bilang, wah kenapa file Alkitab ini serahkan ke saya? Saya bukan latar belakang teologi ya, tetapi saya berpikir bahwa file Alkitab yang serahkan ke saya ini pasti ada maksud yang besar dan ada tujuan yang besar. Maka begitu serahkan ke saya cetak Alkitab kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Saya sudah mulai cetak. Cetaknya itu sekarang mulai tahun 2015 sampai hari ini sudah hampir 15.400 eksemplor Alkitab yang cetak. Salah satunya suku Moni, suku Nduga, dan suku Dani. Dan dari sini bawa ke Papua. Papua sudah menebar ke pedalaman dan distribusi. Tapi pencetakan Alkitab di sini lebih murah daripada pengangkutan. Helikopter 1 kali drop 100 juta, pesawat Twin Otter yang kita satu flightnya 40-50 juta. Tapi puji Tuhan semua tersalur. Dari ibu kota provinsi Papua Tengah, saya taruh gudang Alkitab besar di situ dan menebar ke yang lain, kirim ke Nduga, yang lain kirim ke Intan Jaya, masuk ke Mimika. Terakhir kemarin saya masuk di Bulitugapa, salah satu distrik yang ada di Mimika dan Paniai, yaitu di Dumadama. Dan pelayanan ini puji Tuhan, mereka mengerti, dilihat isi kebenaran yang ada di dalamnya, sehingga masih kerja karena kepercayaan. Jadi
saya selalu bilang, wah kenapa sibuk yang orang sosial atau politik, sibuknya Alkitab. Saya bilang ini pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya siap Gitu saja ya. jalan. Iya. Di pemilu 2024, Abang tidak maju lagi sebagai caleg ya? Ya, Boleh tahu kenapa? pemilu 2024 itu saya sudah 3 periode DPR di kabupatennya sendiri. Dan sudah dekat dengan pemilihan bupati 5 bulan ke depan. Maka saya bilang saya harus kaderkan adik-adik saya atau kader yang ada di partai itu supaya tidak harus saya jadi pemimpin terus, supaya kita akan coba politik yang lebih besar jikalau Tuhan kehendaki ya. Oh begitu ya. Ya. Jadi Abang ada rencana untuk maju jadi calon bupati Kabupaten Intan Jaya? Ada rencana. Jikalau Tuhan kehendaki ada rencana untuk calon bupati Intan Jaya nanti. Berbicara tentang pelayanan pekerjaan Tuhan di tanah Papua, lebih khusus untuk Alkitab ini, begitu misionaris Kama yang pernah bertugas di daerah orang Moni, yaitu namanya Nona Lois Blaise, dia serahkan file Alkitab 3 suku, yaitu suku Moni, suku Nduga, dan suku Dani. Dan setelah kasih kepercayaan, saya sudah kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, minta rekomendasi dari Gereja Kemah Injil Kimi di tanah Papua, dari Ketua Sinode yang ada, dan sudah kerjasama terbitkan sejumlah 15.400 dan bawa ke Provinsi Papua Tengah, taruh di situ dan menebar ke setiap kabupaten. Alkitab bahasa Nduga kebanyakan kirim ke Ndugama sana di Kabupaten Nduga. Alkitab bahasa Moni, Dani saya kirim ke Intan Jaya dan bawa ke Timika juga, Kabupaten Mimika, tepatnya di distrik Dumadama. Terus distribusi, harga yang cetak sini kurang daripada distribusinya, yaitu satu flight helikopter itu bisa 100 juta hanya drop saja. Kalau pesawat Twin Otter yang kecil ini bisa charter 40 sampai 50 juta. Setelah bagi ini supaya semua tidak memandang entah dari gereja GKII, gereja Kimi, gereja apa saja yang ada di tanah orang Moni, mereka bisa melihat kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Dan saya puas kalau mereka umat yang punya bahasa itu mereka mengerti isi Alkitabnya, karena di situ tentang kebenaran, tentang kehidupan, semua pilih yang ada di Alkitab. Terus Alkitab ini juga dulu misionaris mereka kerja Alkitab bahasa Nduga dan bahasa Moni ini, perjanjian lama sendiri dan perjanjian baru sendiri. Setelah misionaris percayakan kepada saya koordinasi dengan Lembaga Alkitab Indonesia bahwa digabungkan perjanjian lama dan baru digabungkan satu. Terus demikian juga suku Nduga, sehingga hari ini sudah jadi puji Tuhan Alkitab hanya satu yang bisa bawa, tidak kayak perjanjian baru sendiri, lama sendiri, dan itu sudah kerja. Dan setelah kerja, saya kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia juga, ada 6 suku yang ada di Papua, yaitu suku Atam, suku Nduga, suku Dani, suku Me, suku Moni, suku Damal. Itu saya sudah digitalkan Alkitabnya supaya mereka buka di Play Store dan bisa melihat. Dan puji Tuhan sudah ada di situ untuk mereka yang bermain di media kan bisa buka Alkitab di situ, mudah bawa-bawa. Terus setelah saya tahun 2015 itu saya jalan-jalan ke Israel, wisata rohani ke sana. Saya sampai di gereja Paternoster di Yerusalem, di Bethlehem sana di Israel. Saya menarik sekali, seluruh dunia ini mereka punya bahasa, mereka tempel di temboknya, dinding di gereja Paternoster. Wah, ini saya harus bahasa suku 255 suku bahasa yang ada di tanah Papua ini, saya harus salah satunya tempel di sini. Setelah itu kan saya tanya, kira-kira saya mau buat seperti ini bagaimana? Oh ya sudah, buat proposal kepada YTA pimpinan gereja Paternoster di Bethlehem. Coba saya buat surat, kirim ke sana, puji Tuhan mereka jawab, disuruh kirim doa Bapa kami dalam bahasanya sendiri. Maka
saya kirim doa Bapa kami dari bahasa Moni, kirim ke sana dan bayar uang. Puji Tuhan sudah jadi kapan-kapan Narawastu atau pemirsa kunjungan wisata rohani ke Israel itu bisa lihat doa Bapa kami yang ada di tembok Yerusalem. Terpampang di situ dengan bahasa suku Moni. Nah, itu saya mengucap syukur kepada Tuhan karena suku Moni bisa bahasa daerahnya bisa tulis di tembok Yerusalem. Terus pelayanan yang lain ke depan saya senang kerja. Dan orang tanya, wah masa orang teologi, pendeta, latar belakang pendeta tidak kerja begitu, kenapa orang ini? Ada yang bilang kepentingan politik lainnya, saya bilang tidak. Yang penting saya bukan pendeta tapi saya pelita. Itu komitmen saya. Oke. Para sahabat Narawastu, itu perbincangan yang cukup menarik dengan seorang anak bangsa yang Pancasilais, humanis, religius, dan sangat peduli untuk membangun keimanan, pendidikan, dan kesehatan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Ada yang abang mau sampaikan kepada para sahabat Narawastu? Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan bisa ada di tempat ini. Dan saya sebagai kaum profesional, terus tamu dari Papua ke sini, ucapkan terima kasih kepada pimpinan Narawastu dan pekerjaan-pekerjaan karya-karya yang besar ini. Tuhan memberkati untuk pekerjaan ini hari ini maupun ke depan. Itu saja. Iya. Baik, para sahabat Narawastu, itulah perbincangan kami dengan Bapak Martin Tipagau Esos, seorang anak bangsa yang peduli untuk membangun negerinya sendiri dengan apa yang dia miliki. Kiranya perbincangan kami ini bermanfaat bagi kita. Kami menganggap beliau ini seorang yang inspiratif, mampu memotivasi, dan patut kita perhatikan kiprahnya. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, dan jangan lupa Bapak Ibu ikuti terus sajian majalah Narawastu dalam bentuk cetakan, juga melalui portal majalah Narawastu. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, salam kasih Narawastu.